Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman jamaah taklim Rabu pagi rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat wassalam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah. Amin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan pagi hari ini sedikit menyampaikan tentang salah satu hadis tentang 5 fase zaman yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW bersabda, nubuwah ada pada kalian sampai Allah kehendaki hingga dihilangkan ketika dia menghendakinya. Kemudian khalifah di atas manhaj nubuwah sampai Allah kehendaki hingga dihilangkan ketika dia menghendakinya. Kemudian kerajaan yang menggigit sampai Allah menghendaki hingga dihilangkan ketika dia menghendakinya. Kemudian kerajaan yang diktator sampai Allah kehendaki hingga dihilangkan ketika dia menghendakinya. Kemudian khalifah di atas manhaj nubuwah, kemudian beliau diam. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah sekalian rahimakumullah, jadi salah satu keutamaan Rasulullah SAW itu adalah nubuat. Nubuat itu berbeda dengan nubuwah. Kalau nubuwah itu masa kenabian, tetapi kalau nubuat itu adalah prediksi yang disampaikan oleh Rasulullah dan akan menjadi kenyataan di suatu hari kemudian. Misalnya Rasulullah mengabarkan tentang penaklukan Konstantinopel. Nanti yang menaklukkan namanya sama dengan namaku, kan ada hadisnya. Itu adalah nubuat. Jadi beliau menyampaikan nanti akan terjadi. Atau ketika perang Badar, ketika akan perang Badar, Rasulullah menyampaikan Abu Jahal akan mati di tempat ini, Umayyah bin Khalaf akan mati di sini. Itu adalah nubuat. Jadi beliau menyampaikan sesuatu, tetapi hal itu terjadi. Dan benar, ketika perang Badar, Abu Jahal mati di sini, Umayyah bin Khalaf mati di sini, si fulan mati di sini. Itu adalah nubuat. Termasuk 5 hadis ini yang tadi saya sampaikan, itu adalah nubuat Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama, fase yang pertama adalah fase nubuah. Fase nubuah adalah ketika Rasulullah SAW masih hidup, dimulai sejak awal kenabian beliau di usia 40 tahun. Nah, kalau kita lihat Piala Dunia ini ya, Cristiano Ronaldo itu kan main di usia 40 tahun. Banyak menganggap ya itu sudah tua lah dan lain-lain. Tapi ternyata Rasulullah SAW diutus ya, diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu di usia 40 tahun. Nah, banyak yang menganggap usia 40 tahun ini adalah usia kematangan manusia, terutama laki-laki. Makanya ada juga yang mengatakan ketika seseorang di usia 40 tahun dia tidak lebih condong kepada kebaikan, tidak lebih taat kepada Allah, maka akan susah untuk mendapatkan hidayah. Makanya kalau di antara kita yang usia masih di bawah 40 tahun tetapi alhamdulillah kita lebih condong kepada agama Islam, banyak menuntut ilmu, banyak beribadah, berteman dengan orang soleh, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah. Amin. Nah, fase ini tentunya dimulai 13 tahun di Mekah ya, dan juga 10 tahun di Madinah. Nah, ini tebakannya kemarin nih, yang apa, perlombaan ya. Jadi kalau kita membaca sejarah, Rasulullah itu kan orang al-amin. Al-amin itu dapat dipercaya, tidak pernah berbohong. Bahkan seluruh orang Mekah pun menganggap beliau orang yang tidak pernah berbohong. Tetapi ketika beliau mengaku sebagai nabi utusan Allah untuk menyembah Allah,
beliau itu langsung dicap pendusta. Orang yang pertama mengecap bahkan pamannya sendiri, Abu Lahab. Nah, itu banyak sekali rintangan dakwahnya, mulai dari dakwah sembunyi-sembunyi, lalu dakwah mulai terang-terangan. Beliau ketika sholat dilempari kotoran unta, rumahnya dilempari kotoran unta, ya, itu sangat luar biasa. Sahabat-sahabat disiksa, bahkan orang yang syahid pertama itu, ya, Yasir dan juga Sumayyah kan disisa oleh Abu Jahal sampai mati, sampai syahid. Itu luar biasa penderitaannya, termasuk Bilal bin Rabah juga, ya, ditimpa batu besar, itu luar biasa. Lalu beliau hijrah setelah 13 tahun ke Madinah. Di sana beliau memulai banyak peperangan, ya, perang Badar, ya, perang Uhud. Perang Uhud itu kan sepertinya kalah, ya, tapi ternyata ketika sahabat itu baru pulang ini masih pada luka, masih memar-memar. Itu keesokan harinya itu ada perang lagi, perang Hamratul Asad kalau nggak salah namanya. Dan perang itu tuh melawan para orang-orang kafir yang dilawan ketika perang Uhud, dan itu jadi kemenangan. Makanya agak ada yang mengatakan kalau perang itu satu paket dengan perang Uhud, jadi tidak terjadi kekalahan itu. Lalu sampai beliau Fathu Mekah, lalu sampai beliau wafat. Nah, itu adalah masa kenabian, kurang lebih sekitar 23 tahun. Lalu setelah itu fase yang pertama. Fase yang kedua, di sini Nabi menyampaikan khalifah di atas manhaj nubuwah. Nah, khalifah di atas manhaj nubuwah ini mananya adalah fase khulafaur rasyidin. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, lalu digantikan dengan Abu Bakar, ya. Keempat khalifah ini pun dipilihnya itu berbeda-beda. Kalau kita baca sejarah itu ada salah satu kitab Bidayah wa Nihayah, ya, yang khusus membahas khulafaur rasyidin, 600 halaman. Itu detail sekali. Dari cara mereka terpilih, cara mereka memimpin, ya, sampai mereka wafat, itu cukup lengkap, tapi lebih ke kepemimpinannya, bukan lebih ke biografinya. Bidayah wa Nihayah. Nah, di situ kalau kita membaca sejarah pada masa Abu Bakar, itu kan memimpin sekitar 2,4 tahun. Itu tidak terjadi banyak penambahan kekuasaan, karena pada masa Abu Bakar ini lebih ke fase pengembalian, karena setelah Rasulullah wafat itu banyak orang yang tidak membayar zakat, masih sholat tapi nggak bayar zakat. Lalu banyak orang yang murtad, banyak mengaku nabi, ya, banyak nabi palsu. Itu pada masa Abu Bakar. Makanya penyatuan kembali itu lebih banyak pada masa Abu Bakar. Nah, termasuk memberangkatkan pasukannya Usama bin Zaid yang sudah dibentuk oleh Rasulullah, itu diberangkatkan pada masa Abu Bakar. Itu padahal banyak yang mengatakan ini Islam lagi terpecah-pecah, ini kok malah diberangkatkan gitu. Tapi ya akhirnya setelah diberangkatkan menang juga pasukannya. Lalu Umar memimpin selama 10 tahun 6 bulan, ya, sampai menguasai 1/3 atau 2/3 dunia. Dari beliau wataknya keras sampai termasuk orang yang paling lembut. Nah, itu kalau Abu Bakar itu kan dipilih secara aklamasi di Sakifah Bani Sa'idah. Kalau Umar itu dipilih langsung oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sakit akan memilih Umar, itu orang pertama yang menentang adalah Abdurrahman bin Auf. Lalu Abdurrahman bin Auf itu mengatakan, akan engkau katakan kepada Allah bagaimana engkau memilih orang ini gitu, Umar kan. Umar itu ada Rasulullah saja keras, ada engkau aja keras, kalau nggak ada engkau bagaimana gitu. Lalu kata Abu Bakar, aku akan mengatakan memilih orang yang terbaik di antara kalian. Dan terbukti ketika akan perang melawan tentara Persia, ya, itu Umar tuh ingin ikut berangkat, dan ternyata orang pertama yang mencegah adalah Abdurrahman bin Auf. Waktu di awal mau dipilih Umar itu dia yang menolak, tapi ketika Umar ingin ikut berperang, yang paling khawatir malah Abdurrahman bin Auf. Nanti kalau engkau wafat siapa yang menggantikanmu itu? Akhirnya nggak jadi berangkat, kan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu dilanjutkan dengan Utsman sekitar 12 tahun. Fase ini banyak muncul fitnah-fitnah.